Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita yang menyongsong tahun baru 2022, kita akan melanjutkan tata kebaktian yang sudah dibagikan secara tercetak oleh Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 26 Desember atau dalam kebaktian akhir tahun, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Kita lanjutkan tata kebaktian pada poin ke-8, yakni firman Tuhan yang sama-sama yang sudah kita baca baik di tengah-tengah keluarga maupun secara pribadi. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 37 sampai ke-15. Kita memiliki tema Selamat menyongsong tahun baru dengan bijaksana. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal 3 ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia, yang tidak hanya membaca Alkitab, yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak-Ibu sekalian, berbicara Selamat menyongsong tahun baru dengan bijak sebagai tema, kita mendasarinya dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ke-11, ada kata pengertian yang diminta oleh Raja Salomo kepada Allah. Berbicara pengertian, Bapak sekalian, ada ilustrasi. Dikisahkan seorang jenderal bernama Jenderal Su menyukai permainan catur nih, Bapak sekalian. Jenderal Su adalah pemain yang handal. Sudah kalau kita berbicara tingkat, mungkin master. Bisa dikatakan tidak ada pecatur lain yang dia temukan mampu mengalahkannya. Nah, dikisahkan juga suatu hari Jenderal Su dalam perjalanan dinas atau tugasnya sebagai jenderal. Dalam perjalanannya, dia melihat sebuah gubuk yang sederhana dan pada dindingnya tergantung papan bertuliskan pecatur terbaik dunia. Tentu Jenderal Su membuat sangat ia tidak puas dan penasaran, sesegera mungkin menghampiri gubuk tersebut dan menantang pemilik gubuk untuk bermain catur. Dan ternyata Bapak sekalian, sang jenderal dapat memenangkan seluruh pertandingan. Ada 3 babak nih Bapak sekalian. Babak pertama Jenderal Su menang. Babak kedua hampir saja tetapi dikalahkan oleh sang pemilik gubuk. Di final dimenangkan oleh Jenderal Su. Akhirnya 2-1 ya Bapak sekalian. Menang dan bangga dong, Jenderal Su sudah berhasil mengalahkan sang pemilik gubuk yang memiliki tulisan pecatur terbaik dunia. Sambil menunjuk tulisan itu, Bapak sekalian, Jenderal Su berkata, Anda harus segera mencopot papan ini. Dan kemudian sang Jenderal Su melanjutkan perjalanannya dengan penuh kegembiraan. Tak lama setelah perjalanannya atau tugasnya itu, ia kembali. Dalam perjalanannya itu, perjalanan pulang, Jenderal Su tak bagaimana memilih rute yang sama. Dan Jenderal melihat gubuk itu tetap menempelkan papan yang bertuliskan pecatur terbaik dunia. Belum juga dicopot ceritanya nih Bapak sekalian. Dengan penasaran, dengan rasa gembira dan sudah pernah mengalahkan pemilik gubuk tersebut, dia menantang lagi nih Bapak Ibu Saudara sekalian dan terkasih. Jenderal Su menantang sang pemilik gubuk, dan tentunya pemilik gubuk dengan ramah dan rendah hati menjawab tantangan itu dengan bermain catur. Kembali ada 3 babak, dan ini yang luar biasa. Pemilik gubuk itu mengalahkan Jenderal Su 3-0 tanpa balas. Artinya 3 pertandingan, 3 babak itu dimenangkan sang pemilik gubuk. Sang jenderal sangat terkejut dan bertanya, mengapa bisa terjadi demikian? Lalu sang pemilik gubuk menjawab dengan bijak nih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Demikian jawaban sang pemilik gubuk kepada Jenderal Su. Pada waktu itu saya tahu bahwa Anda, wahai jenderal, sedang dalam perjalanan melaksanakan tugas negara. Maka saya tidak mau mengalahkan Anda. Kalaupun saya dapat memenangkan 1 babak saja. Dan tentu dalam 3 pertandingan, 3 babak itu Anda jenderal memenangkan. Namun sekarang ketika saya mengetahui bahwa Anda, wahai jenderal, sudah berhasil dalam kondisi yang penuh kesuksesan melaksanakan tugas,
tentu saya melayani atau menjawab tantangan Anda sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya. Saya tidak akan mengalah lagi. Maka saya tidak mencopot tulisan di dinding ini. Wahai Jenderal Su, dalam ilustrasi ini Bapak sekalian, pemenang sejati mampu menang, tetapi belum tentu mau menang. Maksudnya seperti apa? Kalaupun Jenderal Su di babak pertama atau perjumpaan kali pertama dengan pemilik gubuk sederhana ini menang, tapi dia belum bijak, belum menjadi seorang pemenang dengan menantang kembali pemilik gubuk dan akhirnya dikalahkan 3-0 tanpa lawan dan akhirnya dikalahkan 3-0 tanpa balas. Sang pemilik gubuk juga menceritakan dia sebelumnya kalaupun kalah dia menjadi pemenang karena dia tahu bahwa sang jenderal atau Jenderal Su sedang dalam tugas. Jika dia kalah pada saat itu, ada ketakutan dari sang pemilik gubuk. Ketakutannya kalau sang Jenderal Su nanti mungkin dalam tugasnya tidak teliti, dalam tugasnya dia masih kesel karena pernah kalah oleh pemilik gubuk sederhana. Maka dari itu, dalam perjumpaan pertama pemilik gubuk mengalah. Tapi dalam perjumpaan kedua, dia mengetahui nih sang pemilik gubuk bahwa Jenderal Su sudah berhasil. Artinya kalaupun dia dikalahkan, kalaupun dia menang, si pemilik gubuk, Jenderal Su pulang tidak membawa hal yang membahayakan baik kepada sang jenderal dan juga kepada dirinya, sang pemilik gubuk, karena urusan negara seperti itu. Nah, berbicara pengertian ini yang didapati dalam ilustrasi. Pemenang tadi, seorang yang dikatakan pemenang ialah yang mengetahui kondisi atau memiliki pengertian. Pemenang sejati mampu menang, tetapi belum tentu menang seperti Jenderal Su. Tapi pemenang yang sejati ialah mengetahui, memiliki pengertian bahwa lawannya, bahwa apa yang ia hadapi itu ada pertimbangan, bahwa ada hal yang lebih utama lagi, yakni urusan negara. Makanya sang pemilik gubuk itu mengalah dan menjadi pemenang. Nah, berbicara kata pengertian, Bapak sekalian, seperti yang kita baca dan dengarkan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11, di mana Raja Salomo meminta kebijaksanaan. Raja Salomo meminta pengertian. Dalam bacaan firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-11 ini ada kata pengertian. Dalam bahasa Ibraninya ialah habin. Habin ini berbicara kebijaksanaan atau pengertian dalam memisahkan hal-hal yang egois, hal-hal yang kepentingan diri sendiri dengan hal yang lebih utama atau kepentingan orang banyak. Habin atau kebijaksanaan ini atau pengertian yang diminta oleh Raja Salomo ini sangat-sangat menunjukkan pengertian ini berbicara bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kok bisa Raja Salomo demikian meminta habin? Kita dapat membaca juga Bapak sekalian dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-9, Raja Salomo pernah meminta kepada Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-9. Raja Salomo pernah meminta pengertian, meminta habin kepada Allah untuk dapat menimbang perkara, kemudian menghakimi atau menjatuhkan hukuman. Dan ketika ia ingin menjatuhkan hukuman, Raja Salomo memohon kepada Tuhan agar dirinya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sehingga kalau dalam 1 Raja pasal 3 ayat 9, siapakah yang sanggup menghakimi umat yang sangat besar ini, yakni bangsa Israel? Raja Salomo sebagai seorang raja meminta habin kepada Tuhan, meminta dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan bagi kita, Bapak sekalian, yang menyongsong tahun baru 2022 dan kita mengingat tahun 2021, itu luar biasa. Tuhan memberkati. Kalaupun ada berbagai pergumulan, baik ekonomi, kesehatan, apalagi dengan ketakutan pandemi virus corona ini, kita dalam menyongsong tahun baru 2022 ini meminta habin kepada Allah, meminta pengertian dari Allah, agar kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, agar kita dapat melihat kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita pribadi, lepas pribadi. Raja Salomo dalam Alkitab
1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai 15. Bagi kita yang menyongsong tahun baru 2022 meminta habin kepada Allah, meminta pengertian dari Allah agar kita tidak mudah marah, agar kita tidak mudah kecewa, agar kita seperti Raja Salomo dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita yang memiliki harapan, kita diundang untuk menyongsong tahun baru dengan bijaksana. Apalagi dalam tradisi Batak, tentu Bapak sekalian mengenal, tahu ada istilah Mandohata atau tradisi tersebut, di mana di pergantian tahun menyongsong tahun baru kan ada pertemuan atau obrolan atau renungan bersama. Kemudian di situ ada evaluasi di dalam keluarga, baik dari anak-anak yang terkecil sampai orang tua, mengevaluasi atau minta maaf di tahun 2021 bila ada kesalahan, bila ada kurang-kurang, dan bila ada hal yang mungkin mudah marah, mungkin mengecewakan, atau bahkan belum membahagiakan. Dalam Mandohata ataupun dalam perenungan kita menyongsong tahun baru, kita mengingat tahun 2021 dengan meminta maaf satu kepada yang lainnya, dengan memiliki habin dari Allah, sehingga kita dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik. Selamat menyongsong tahun baru dengan bijaksana. Selamat menjadi raja atas diri sendiri seperti Raja Salomo. Tuhan memampukan kita untuk menyongsong tahun baru dengan bijaksana.